komunikasikan dengan Dinas Kebudayaan juga bisa koordinasi dengan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf Pak Kepala Dinas tidak bisa hadir di sini karena penuhnya kegiatan ya, kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mungkin juga sama di dinas-dinas lainnya karena selama hampir 7 bulan itu off, tidak ada kegiatan, hanya merencanakan saja. Ya kalau Dinas Kebudayaan itu sudah merencanakan tahun 2021 juga sudah merencanakan, ini tadi juga harus merencanakan untuk 2022 Pak kasih kurikulum. Jadi kalau Dinas Kebudayaan itu terkait dengan anggaran itu Min 2 itu harus sudah terencana dengan baik dan 2 tahun sebelumnya itu. Jadi ini besok hari Senin juga harus membuat RKA-nya untuk 2022. Kalau APBD kan tidak, jadi hanya 1 tahun kali ini sebelum Min 2. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kurang kami mohon maaf dan kami sekali lagi mengaturkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah kerso hadir rawuh mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul di seksi sejarah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Bapak Kepala Bidang sekalian Gus pembukaan untuk acara kegiatan siang hari ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf terlupakan ya. Karena kegiatan ini juga kemarin sudah dibuka juga oleh Pak Kepala Dinas waktu di Sendang Sari. Dari sana sudah dibuka. Jadi sudah dibuka di sana, jadi ini juga kita buka, tidak apa-apa. Jadi kegiatan pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2020, kegiatan peningkatan kapasitas sejarah lokal dinyatakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Dan izin ke nyuwun pangapunten, nanti saya terus mendahului ke karena banyak kegiatan. Nyuwun ke Pak pangapunten ya Pak, kasih kurikulum. Nanti karena banyak kegiatan kami harus mengumumkan untuk yang lomba sore ini harus kita umumkan lewat web karena sudah ditunggu oleh Bapak Ibu pengampu kegiatan dari pendamping siswa. Matur nuwun. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Kemusiuman ya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Acara yang berikutnya yaitu narasumber yang pertama tentang sejarah batik Giriloyo yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Ahmadi. Kepada Bapak Nur Ahmadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang sore hari ini kita semuanya diperkenankan untuk bersilaturahim di Kampung Batik Tulis Giriloyo. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Dr. Andes Dahroni MM yang saya hormati, Bapak Indro Baskoro yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan siang sore hari ini. Sebelumnya kami juga mengaturkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya karena pada kesempatan siang sore hari ini berkenan hadir di tempat kami, Kampung Batik Tulis Giriloyo. Mudah-mudahan silaturahmi dari Bapak Ibu pada kesempatan siang sore hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semuanya. Amin. Dan untuk selanjutnya, bahwasanya pada kesempatan kali ini
Ada 2 materi, yaitu pertama tentang sejarah batik serta teknik pembuatannya. Sekilas nanti akan kami sampaikan dan tentunya saya lihat beberapa guru ada yang berasal dari sini juga tentunya sudah paham tentang batik dan saya kira di Bantul hampir 90% paham tentang batik. Tapi kalau praktek mungkin dulu pernah atau mungkin malah belum pernah sama sekali, mudah-mudahan ini nanti menjadi satu pemahaman tersendiri dan mudah-mudahan pandemi segera sirna atau berlalu sehingga Bapak Ibu semuanya bisa berlatih secara langsung di tempat ini juga. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nur Ahmadi. Mohon maaf kayaknya nek sambil duduk kurang anu Pak, saya sambil berdiri aja Pak. Oke. Perkenalkan nama saya Nur Ahmadi. Saya salah satu pengelola di Kampung Batik Tulis Giriloyo ini. Sedikit bercerita tentang Kampung Batik. Kampung Batik Tulis ini ada kurang lebih mulai 2007 ini kami dirikan. Pasca gempa. Jadi tempat ini baru mulai itu di tahun 2007. Sebelum 2007 kami semua masyarakat di Giriloyo, Cengkehan dan Karangkulon ini rata-rata adalah sebagai buruh batik. Bapak Ibu semuanya tahu bahwasanya buruh batik itu dari pagi sampai sore lungguhe dingklik opae sithik. Itu yang terjadi di tempat kami. Tapi alhamdulillah 2006 ada gempa, itu membawa berkah buat kami semuanya. Tapi besok mudah-mudahan nggak ada bencana lagi, tapi ada berkah buat kita semuanya. Amin. Jadi gempa di Giriloyo membawa berkah. Salah satunya adalah tempat ini. Ini adalah berkah gempa. Dulu karena kami sebagai pengrajin batik, sekarang ada 540 perajin batik yang ada di 3 dusun. 540 anak-anak putrinya itu rata-rata bisa batik. Kalau zaman saya, zaman kakak-kakak saya, biasanya dulu ibunya batik itu putrane selalu ngerusui. Tapi sekarang kalah kali HP. Sing dirusui HP ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, sejarah, budaya, apa yang ada di tempat kita ini tidak punah, tapi bisa kita lestarikan bersama. Oke, kita ke sejarah batik. Jadi batik itu ada namanya menurut standar nasional Indonesia, itu adalah teknik menghias kain melalui teknik halang rintang dengan melibatkan lilin panas sebagai perintang warna. Sekarang ada perkembangan Bapak Ibu semuanya. Lilin yang dipakai buat batik itu tidak cuma lilin panas, tapi ada juga lilin dingin. SNI telah menetapkan bahwasanya yang bisa disebut sebagai batik itu halang rintangnya harus dengan menggunakan lilin panas. Maka jangan salah, sekarang banyak sekali teknik-teknik halang rintang tapi menggunakan lilin dingin. Ada print malam dingin, ini juga sama hasilnya seperti batik yang Bapak Ibu pakai semuanya. Tapi bedanya adalah lilin yang dipakai itu adalah lilin panas dan lilin dingin. SNI menetapkan yang bisa disebut sebagai batik adalah harus melalui proses perintangan lilin panas. Jadi kalau yang tidak memakai lilin panas itu bukan batik atau bisa disebut sebagai tiruan batik. Next. Nah, di Indonesia, batik ini adalah sebagai kegiatan para putri kerajaan dalam mengaktualisasikan diri melalui seni. Zaman riyin sing batik niku nggih namung keluarga-keluarga keraton. Kenapa di sini Giriloyo bisa membatik? Ini ada kaitannya juga dengan kerajaan Mataram atau keraton. Kurang lebih di abad ke-17, kerajaan Mataram itu mulai proses pembangunan makam raja yang ada di Imogiri. Nah, Imogiri ini adalah salah satu makam raja yang terdekat dengan 3 dusun yang ada di Ukirsari. Giriloyo, Cengkehan, dan Karangkulon. Dari interaksi antara keluarga keraton dengan masyarakat kami di sini, ini kami diajari salah satu kerajinan, salah satu budaya yaitu adalah batik tulis yang alhamdulillah sampai sekarang batik itu masih tetap dilestarikan di tempat ini.
Next. Nah, ini batik merupakan seni milik Indonesia yang telah disahkan oleh UNESCO sebagai World Heritage Culture. Hari Batik Nasional tentunya Bapak Ibu semuanya sudah paham, sebentar lagi akan ada Hari Batik Nasional. Tanggal 2 Oktober itu adalah Hari Batik Nasional. Tahun-tahun yang lalu kami selalu memperingati Hari Batik dengan kegiatan-kegiatan. Tapi untuk tahun ini mungkin kami tidak ada kegiatan yang secara massal karena memang lagi masa pandemi. Di tahun-tahun yang lalu kami pernah membuat satu gebrakan bersama dengan teman-teman pecinta batik yang ada di Jogja, yaitu membuat selendang terpanjang sepanjang 3.000 meter di alun-alun. Mungkin sebagian dari sekolah juga ya, ikut bersama dengan kami juga. Kemudian melalui bukti-bukti sejarah di Universitas Leiden atau Belanda yang mendokumentasikan kegiatan batik di zaman pra-kemerdekaan. Jadi ternyata batik itu sudah ada sejak lama. Sebelum kemerdekaan batik itu sudah ada ternyata. Dan ternyata itu malah ada di Belanda. Kemudian bukti epistemologis atau asal kata. Asal kata batik itu dari ambatik, yaitu bahasa Jawa yang memiliki arti atau memiliki makna membuat titik-titik kecil. Jadi batik itu dari bagian dari titik-titik kecil. Kemudian yang ketiga, pewarisan batik di Indonesia terjadi melalui sistem turun-temurun dari ibu kepada anak perempuannya. Tapi sekarang mungkin ini perlu kita perhatikan bersama bahwasanya kalau betul-betul tidak kita lestarikan, batik ini bisa punah. Anak-anak kita sudah jarang sekali yang melestarikan budaya tentang batik tulis ini. Mudah-mudahan di sekolah-sekolah di Bantul, batik menjadi muatan lokal wajib sehingga paling tidak anak-anak kita mengenal dan paham tentang batik. Walaupun mungkin 1 minggu cuma 2 jam pelajaran, tapi paling tidak itu bisa mengenalkan kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah setiap proses membatik, nama-nama tahapnya selalu pakai bahasa Jawa. Ada ngelowong, ada nerusi, ada nyeceki, nembok, mopok, babar, dan lain sebagainya. Itulah kata-kata yang berasal dari bahasa Jawa. Jadi batik ini adalah warisan budaya milik kita semuanya, maka dari itu monggo kita semuanya lestarikan budaya yang sangat adiluhung ini, mudah-mudahan batik tetap hidup dan bisa menghidupi. Jadi kalau di Giriloyo ini mata pencaharian dari ibu-ibunya adalah sebagai pengrajin batik. 540 data terakhir kami kumpulkan, terkumpul dalam 12 kelompok dan 1 paguyuban, yaitu adalah paguyuban batik tulis Giriloyo. Tempat ini adalah tempat kami berkumpul, tempat kami diskusi, tempat kami menerima tamu, sehingga semacam menjadi kayak museum. Karena ada batiknya, ada yang batik, ada proses pewarnaannya, ada pengolahan limbahnya, dan ada beberapa tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, yang ini adalah merupakan bahan-bahan pewarna, bahan baku pewarna. Ada pohon mahoni, sengaja kami tanam di sini, karena kulit kayunya ini adalah sebagai bahan baku pewarna alam. Kayu mahoni bisa muncul warna coklat, daun mangga, kemudian yang di depan sana itu adalah pohon jolawe. Pohon jolawe itu buahnya kayak duku, kemudian kulit buahnya itu bisa kita pakai buat pewarna. Kemudian ada indigo vera, ini juga sebagai tanaman atau tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai pewarna batik. Muncul warnanya adalah biru. Nah, bagaimana batik ada di Giriloyo? Tadi sudah saya singgung bahwasanya di Giriloyo bisa batik ini adalah karena ada interaksi antara Giriloyo dengan keluarga-keluarga Mataram atau kerajaan Mataram. Jarak tempuh antara Giriloyo dengan keraton kurang lebih sekitar 20 km atau kurang lebih sekitar 30 menit sampai 45 menit. Nah, ini adalah makam raja dan tempat kami di Giriloyo, cukup dekat sekali. Giriloyo ini ada 2 makam dari kerajaan, yaitu adalah makamnya Sultan Agung dan makam dari Bopo Paman dari Sultan Agung, Panembahan Juminah dan Pangeran Giriloyo yang ada di Dusun Cengkean. Maka diapit dari 2 makam raja itulah terjadi interaksi yang saya sampaikan tadi. Nah, ini secara singkatnya
Tahun 1634 Kerajaan Mataram atau Makam Imogiri ini mulai dikerjakan, dibangun. Dari situlah interaksi tadi terjadi, kemudian bisa membatik tapi sebatas buruh. Buruh batik, kain putih dibatik, nanti setelah jadi atau setelah selesai baru dikembalikan ke juragan atau dikembalikan ke pengepul-pengepul yang ada di Jogja. Puluhan tahun itu terjadi di tempat ini. Baru sekitar tahun 80-an, Giriloyo atau Wukirsari ini ada satu kelompok batik namanya Bima Sakti. Bima Sakti itu sempat jaya di era tahun 80-an yang mana sudah bisa proses warna atau bisa menghasilkan kain batik yang siap pakai atau bisa langsung dipakai. Seperti jarit, baju, selendang, dan lain sebagainya. Di tahun 80-an itu sudah muncul atau sudah ada di tempat ini. Tetapi kenapa sulit berkembang? Dahulu orang diajak ke Jakarta, diajak pameran ke luar Jogja, itu susah Pak, Ibu. Biasanya ibunya nek ajeng diken tindak, niku digondeli putrane morotuwo. Akhirnya nggak bisa berangkat. Nah, lambat laun batik mengalami kesurutan juga, tepatnya di tahun 97. 97 ada krisis moneter, batik mengalami penurunan di Giriloyo khususnya, karena biasanya mengembalikan 2 atau 3 baru dibayar 1. Mengembalikan 2 dibayar 1. Akhirnya kita itu malah masyarakat Giriloyo itu memberikan modal kepada pengepul, memberikan modal kepada juragan. Nah, kami semuanya mencoba bagaimana caranya biar masyarakat Giriloyo ini menjadi sejahtera. Pendapatannya tidak cuma sithik tadi nggih, lungguhe dingklek dari pagi sampai sore sing opahe sithik. Kami mencoba untuk mencari solusi. 2006 kami semangat mencari solusi. 27 Mei 2006 ada gempa Jogja. Kolab lagi, kelepek-kelepek lagi, akhirnya 2007 itu karena banyak pendampingan yang masuk ke Wukirsari. Salah satu yang masuk di Wukirsari ini ada Jogja Heritage, ada IRE, kemudian Dompet Duafa. Ini akhirnya menangkap apa yang ada di Giriloyo atau di Wukirsari. Salah satunya adalah batik tulis. Ternyata banyak sekali masyarakat Giriloyo yang bisa membatik. Dan itu kita buktikan 27 Mei 2007, kami menggelar kegiatan selendang terpanjang. Pada tahun itu 1.200 meter itu sudah masuk rekor muri. Dari situlah kami menjadi bisa dikenal. Oh ternyata batik tulis itu ada di Giriloyo. Atau masyarakat Giriloyo itu banyak yang bisa membatik tulis. Dari 2007 itulah kemudian kami membangun brand di 2008 dengan pelaksanaan Expo Desa, pameran-pameran, dan akhirnya masyarakat luar bisa mengenal lebih jauh tentang Giriloyo dan batik yang ada di Giriloyo. Kemudian 2009 sampai sekarang sebagai pusat eduwisata dalam bidang pelestarian budaya dengan jumlah kunjungan sekitar 20.000 orang per tahun. Di 2019 kemarin kami tercatat ada 28.000 yang belajar batik di tempat ini. Alhamdulillah, tapi 5 bulan kemarin kosong nggak ada yang ke sini. Ya, mudah-mudahan pandemi segera hilang sehingga kegiatan masyarakat di Giriloyo, Karangkulon, dan Cengkean ini bisa terbantu kembali. Karena apa? Karena setiap kali ada 5 orang yang datang belajar batik di sini, kami ada pemberdayaan masyarakat. 1 orang pembatik kita panggil ke sini untuk mendampingi. Jadi setiap kelipatan 4 nanti ada perajin yang bisa mendampingi tempat ini. Jadi kalau yang datang 100 berarti paling tidak kami bisa memberikan pemberdayaan kepada masyarakat kurang lebih 25 orang. 2 jam kurang lebih pembatik bisa kita kasih uang lelah buat mereka di angka 30 atau 25 sampai 30 ribu. Itu kalau membatik di rumah harus duduk di kursi dari jam 8 sampai jam 4, 30 ribu itu Bu. Tapi dengan adanya pariwisata, kemasan eduwisata seperti ini, alhamdulillah batik bisa hidup dan menghidupi. Bisanya menghidupi, ibu-ibu kami itu bisa ada tambahan pendapatan dari kegiatan paket belajar membatik. Next. Nah, ini batik kami wadahi, kemudian menjadi
kami petakan menjadi satu potensi wisata yang ada di Wukirsari. Selain batik, di Wukirsari ini juga ada wayang, wisata alam, wisata religi, situs sejarah dan budaya. Kemudian kita lengkapi juga dengan aksesibilitasnya. Jalan utama beraspal, baik bus besar, wisatawan dapat masuk di lokasi. Alhamdulillah kita ada 2 taman parkir di depan sama yang di sebelah barat di sana. Itu bantuan dari Dinas Pariwisata, karena kami selain bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan, Disperindak, juga Dinas Pariwisata dan beberapa BUMN yang lain. Kemudian akomodasi dan infrastruktur, akomodasi utama wisata termasuk homestay. Berbagai kelengkapan lain, ada masjid, tempat parkir, toilet umum, ruko, showroom, workshop, dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang dari luar Jawa, yang pengen mengetahui lebih jauh tentang batik, itu ada program magang atau belajar yang agak lama. Kurang lebih biasanya ngambil paketnya 5 sampai 1 minggu. Ada Jambi, ada Maluku. Sebenarnya di bulan-bulan ini sudah ada yang pengen magang lagi, tapi karena saya mencoba mendengar apa yang menjadi kegelisahan masyarakat, akhirnya kami tunda, belum bisa menerima kunjungan tamu yang menginap di Giriloyo ataupun di Wukirsari. Kemudian sosial ekonominya seperti apa? Sosial ekonomi adalah menaungi perajin dan masyarakat umum tergabung dalam paguyuban. 12 kelompok tadi, 1 paguyuban yaitu adalah Paguyuban Batik Tulis Giriloyo. Next. Nah, kesiapan sumber dayanya, ini ada beberapa kesiapan sumber daya yang sudah kami petakan. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat, ada paguyuban pengrajin, paguyuban seni, hadroh, palupi, rodat, wayang. Kemudian bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan daerah. Konservasi lingkungannya seperti apa? Pengelolaan limbah produksi, di belakang sudah kami siapkan pengolahan limbahnya juga, kemudian konservasi flora, pengelolaan sampah terpadu, konservasi situs sejarah dan budaya serta religi. Kelembagaannya dibentuk lembaga-lembaga formal di bawah naungan Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Kemudian adanya kejelasan ADART dalam lembaga. Yang ketiga adalah adanya peta rencana ke depan dari setiap lembaga untuk pengembangan Pok Darwis dan pariwisata lokal. Jadi kami di paguyuban ini ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kami sepakati bersama. Karena kalau tidak, Giriloyo ini ada 3 dusun, 12 kelompok. Kalau tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, saya yakin nanti akan ada kecemburuan sosial antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Makanya di situ kami tuliskan semuanya, tempat ini adalah tempat penerimaan tamu yang jumlahnya melebihi dari 50 orang. Karena kasihan teman-teman kami yang ada di sebelah timur sana, bis besar nggak bisa masuk nggak bisa keluar. Makanya tempat ini kami jadikan sebagai tempat untuk kami promosi bersama. Tempat menerima tamu, tempat untuk belajar bersama, disinilah tempatnya. Kemudian sosial ekonomi budaya, pemberdayaan dari 1.200 perajin batik tulis. Kenapa menjadi 1.200? Ini karena satu rumah itu biasanya ada 2 atau 3 anak perempuan yang bisa membatik. Kalau jumlah kepala keluarga, jumlah terakhir kami hitung adalah 540. Kemudian pemberdayaan masyarakat dalam bidang terkait wisata, ada homestay, warung makan, kemudian pemberdayaan anak muda dalam keterlibatan pengelolaan wisata, komitmen dalam pelestarian budaya secara terintegrasi, dan yang kelima adalah tujuan jangka panjang secara sistematis meningkatkan ekonomi masyarakat. Next. Nah, ini sebagai bagian pengelolaan desa wisata, ada paguyuban batik tulis, ada Pok Darwis, 15 kelompok perajin, kelompok kesenian, pengelola situs budaya, wisata alam, dan pengelola kuliner khas ataupun homestay. Lanjut. Ini lanjut saja Mas. Terus, nah ini grafik kunjungan per bulan kami selama 2019 kemarin. Ini wisatawan belajarnya 35,1%. Kemudian omset belajarnya adalah 39,4%. Jumlah total kunjungan tamu wisata di Desa Wisata Giriloyo mencapai
18 sampai 20 ribu wisatawan lokal maupun mancanegara. Tentunya sebelum pandemi, mulai bulan Maret tempat ini kami tutup karena adanya pandemi COVID dan baru mulai buka di bulan Agustus kemarin dan itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk bisa masuk belajar di tempat ini. Next. Omset Kampung Batik Tulis terkelola paguyuban periode tahun 2019 besar 1,524,777,900. Ini real. Kemudian terkelola oleh masing-masing unit usaha sebesar 400 sampai 600 juta. Kemudian secara keseluruhan gambaran omset tahunan desa wisata mencapai 1,1 sampai 2 miliar. Ini yang terkelola di Kampung Batik Tulis Giriloyo. Nek tulisannya kathah, Bu. Tapi ternyata setelah kita bagi, karena tadi pemberdayaan masyarakat, setiap yang datang ke sini, biasanya tamu itu di atas 100 berarti butuh masyarakat yang banyak juga untuk bisa kita kasih kerja di tempat ini. Jadi kalau 100 butuh 25, kalau 200 berarti butuh 50 orang. Kalau tulisan totalnya itu banyak, tapi kita bagi kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Next. Strategi pemberdayaan masyarakat. Ini ada beberapa strategi pemberdayaan masyarakatnya. Kegiatan jual beli hasil karya seni batik dan berbagai kerajinan itu kita fokuskan di gazebo atau di showroom sebelah barat. Jadi sebelah barat itu adalah showroom batik tulis. Showroom batik tulis yang setiap hari buka mulai jam 9 sampai jam 4. Insya Allah setiap hari ada yang jaga. Kemudian biasanya ada yang demo batik juga, tapi karena di bulan-bulan ini setiap habis jam 2 angin cukup kencang, jadi kalau mau batik di luar itu mboten sida batik ketungkul benake kaine. Kemudian melibatkan Karang Taruna untuk pengelolaan wisata alam atau outbound. Mas Dayat ini adalah salah satu pengelola di pasar tradisional Sorojati. Sama kurang lebih 5 bulan, 6 bulan pasar Sorojati tutup juga, tapi walaupun tutup itu ternyata banyak yang datang juga. Akhirnya insya Allah mudah-mudahan dengan protokol kesehatan yang betul-betul kita terapkan, besok minggu itu minggu legi. Tapi mungkin tidak full semua pedagang jualan, karena masih ada juga yang takut-takut, ada juga yang sudah lama nek ra dodolan yang selapan pisan le oleh duit gak piye nih. Yang sing wantun dodolan nggih monggo, tapi dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Pasar tradisional Sorojati niku sing pasar unik, Bu. Uang rupiah nggak laku di sana. Lakunya koin. Jadi rupiah Anda harus ditukarkan. Nilai rupiahnya paling kecil adalah 2.000. Jadi satu koin itu 2.000. Insya Allah besok sudah mulai dan mudah-mudahan tidak ada halangan, bisa berjalan dengan lancar. Kemudian melibatkan pengelola situs sejarah untuk wisata budaya dan religi. Ada abdi dalam itu yang biasanya memberikan penjelasan tentang sejarah yang ada di makam raja. Pengelola homestay dan kuliner khas sebagai suguhan. Kemudian melibatkan pengelola kesenian sebagai atraksi penyambutan tamu. Tapi karena Giriloyo ini kampung santri, jadi kesenian yang ada niku rodat, hadroh. Nek wisata-wisata mancanegara niku nek rodat kali hadroh nggih kurang menarik nggih. Kemudian melibatkan perajin batik sebagai pemandu batik untuk wisata. 4 orang didampingi 1 pemandu atau perajin batik. Lanjut. Nah, bagaimana batik itu dibuat? Saya yakin Bapak Ibu semuanya di dalam sudah punya batik semuanya. Tapi cara membuatnya bagaimana mungkin ada yang paham secara detail, ada yang paham, ada yang sekedar tahu. Mari kita coba belajar bersama. Jadi jenis batik itu ada 2. Yang pertama adalah batik tulis, kemudian yang kedua adalah batik cap. Batik tulis adalah batik yang dikerjakan dengan menggunakan canting atau tulis tangan. Kemudian batik cap yang dikerjakan dengan menggunakan tangan, tapi cantingnya adalah canting cap. Sebenarnya ada 3 yaitu kombinasi. Kombinasi itu awalnya di cap atau di stem, kemudian diwarna, biasanya dibironi atau diambil beberapa bagian warna, baru diwarna lagi. Jadi
Ada batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Kenapa yang tadi melalui proses perintangan lilin, tapi lilinnya dingin tidak kita sebut sebagai batik? Karena di dalam SNI itu tidak masuk. Jadi kalau yang di Mringharjo 50.000, 75.000 sudah jadi baju, itu adalah kain yang bermotif batik. Cara membedakannya dos pundi, batik tulis itu biasanya nembus antara depan dan belakang. Kemudian dari beberapa sisi itu mesti ada sisi yang tidak sama persis. Kan simetris ini angel, walaupun kan damel buletan 10 ngoten. Mengke oleh songo niku sing ke-10 niku wis rada kesel dadi rada penjol. Jadi segi simetrisnya sulit. Nah, ini adalah gambaran batik tulis. Ini memang yang lagi belajar. Jadi kan gambar api niku ya angel nek batik tulis. Kemudian alat membuat batik. Alat membuat batik itu ada canting, gawangan, wajan, kompor, bandul niku nek jaman riyen nek sakniki wis arang-arang sing ngagem bandul. Kemudian ada dingklik atau tempat duduk, bak celup, panci untuk membabar atau untuk ngelorot. Ini alat untuk membuat batik. Nah, canting secara lazim itu ada 3, canting cecek, canting kelowong, canting tembok. Lazimnya canting seperti ini. Tapi untuk yang betul-betul mereka adalah seniman, canting itu bisa bermacam-macam. Ada juga canting yang disobek ujungnya. Di Bantul ini cuma ada satu daerah yang sekarang masih tetap melestarikan itu, namanya canting nitik. Jadi keluarnya itu nanti kotak. Keluarnya itu kotak. Jadi ujung canting ini malah disobek. Ujung canting ini disobek menjadi segi 4, sehingga keluarnya itu titiknya itu nanti menjadi titik-titik 4. Itu namanya canting nitik. Jadi secara lazim, canting itu ada cecek, kelowong, dan tembok. Kemudian ada juga canting carat. Carat itu ada yang punya 2 ujung. Biasanya untuk garis tepi atau untuk isian. Tapi secara nasional, secara lazimnya canting itu menjadi 3. Canting cecek itu yang lubangnya kecil, kemudian canting kelowong yang lubangnya sedang, dan canting tembok itu yang ujungnya atau lubangnya itu besar. Next. Ini kompor, ada kompor minyak, ada kompor listrik, kemudian ada juga pakai kompor gas sekarang, tapi biasanya teman-teman adalah pakai kompor minyak atau kompor listrik. Lanjut. Nah, ini gawangan atau bandulnya. Fungsi bandul adalah untuk memberikan beban di kain biar tatkala ada angin. Nek zaman riyen mula niku kan langsung mboten ngagem meja pola. Jadi ben mboten kabur-kabur niku ditindai dengan bandul seperti itu. Next. Dingklik ini bermacam-macam jenisnya. Ada yang kotak, ada yang bulat dan lain sebagainya, ada yang pakai bambu, ada yang pakai kayu. Next. Bak celup, selain stainless seperti ini, biasanya ada juga yang memakai keramik, ada juga yang memakai ember, fleksibel, artinya bisa buat nyelup kain yang sudah dibatik. Next. Ini adalah panci yang buat ngelorot. Biasanya kalau yang juragan-juragan batik besar itu menggunakan tembaga, tapi mahal harganya. Jadi ada juga yang menggunakan potongan drim seperti ini, ada juga yang menggunakan panci-panci biasa. Next. Untuk bahan bakunya yang pertama adalah lilin, kain putih, bahan pewarna. Pewarna ada 2, pewarnaan yang secara alam dan pewarnaan yang secara kimia atau yang secara sintetis. Untuk yang sintetis itu jenisnya ada naftol, indigosol, rapid, remasol, itu adalah jenis-jenisnya. Untuk saat ini kita tidak sampaikan secara detail tentang teknik pembuatan warnanya, nanti mungkin atau lain kesempatan yang lain, tatkala Bapak Ibu di sekolah sudah praktek membatik, ingin proses warna, nanti bisa kontak saya. Next. Nah, proses pembuatannya seperti apa? Ini ada beberapa proses pembuatannya. Ini batik-batik kecil yang dibatik oleh tamu-tamu kami yang datang ke tempat ini. Jadi nek di sawang awake dhewe niku lah batikan kok ngono kok ya arep Mas. Karena ini hasil karya.
hasil karya mereka, jadi walaupun berlepotan, walaupun netes-netes, dia bangga sudah bisa nyanting. Next. Ini adalah proses mola atau bikin pola. Jadi sebelum membatik, biasanya pembatik itu bikin gambarnya dulu, bikin polanya dulu, biasanya di kertas, kemudian tatkala mau mindah di kain, itu pakai meja kaca, yang biasanya agak miring. Ini di sini ada meja pola, tapi nggak saya angkat ya, di samping gini. Mejanya agak miring, kemudian nanti ada kertas yang sudah digambar dengan spidol, atasnya adalah kain, kemudian dari bawah itu disorot dengan lampu. Nek zaman cilik riyen ngeblat. Ini adalah bikin polanya, seperti itu. Next. Kemudian ngelowongi, pelekatan lilin pada bagian depan motif atau nyanting tahap pertama. Jadi tahapan batik itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah ngelowong. Membatik setelah dibikin pola selesai, itu ngawali membatik itu namanya ngelowong. Lanjut Mas. Kemudian nerusi, sesuai dengan artinya nek nerusi niku rak neruske. Jadi mengulang dari belakang. Biasanya tatkala kita membatik itu ada beberapa bagian yang tidak tembus. Kalau batik tidak tembus nanti bisa kemasukan warna. Maka membatik itu harus diterusi atau diulang dari belakang. Atau neh suwe, makanya batik tulis itu biasanya harganya mahal karena prosesnya memang lama. Next, kemudian ngisen-iseni atau memberikan isen-isen. Memberikan ada garis-garis kecil, titik-titik kecil, itu namanya ngisen-iseni. Next. Kemudian nembok, nembok itu mengambil beberapa bagian yang nanti biar tetap putih atau ngeblok. Lanjut. Nyelup warna, pewarnaan ini bisa 2 atau 3 kali warna. Jadi biasanya karena khasnya Jogja itu biru putih coklat, pewarnaan yang pertama dengan muncul warna biru itu disebut namanya medel. Medel itu memunculkan kain batik dengan muncul warnanya biru itu namanya medel. Next. Kemudian bironi. Bironi itu mengambil warna biru biar tetap ada atau mengambil warna yang putih biar tetap ada, itu namanya bironi. Pembatikan tahap kedua untuk menutup warna tertentu di bagian tertentu motif yang akan diabadikan. Jadi kalau 2 atau 3 warna, warnaan pertama bisa dilorot atau bisa tidak dilorot, kemudian dibatik lagi. Biar warna yang pertama tetap ada, kemudian nanti ada tumpangan warna yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah ngelorot, menghilangkan lilin yang nempel pada kain dengan cara direbus. Dimasukkan di air yang mendidih. Ini biasanya ada campurannya, tidak murni dengan air biasa, tapi ada beberapa campurannya. Bisa dengan soda abu, bisa juga dengan water glass, untuk memudahkan larutnya lilin yang nempel pada kain. Next. Kemudian setelah itu dijemur atau dikeringkan. Lanjut. Terus, nah contoh-contoh batik tradisional Yogyakarta. Ini batik khas Jogja dengan nama motifnya adalah Sido Mukti. Sido itu jadi, Mukti adalah mulia. Satu harapan untuk menjadi orang yang mulia, orang yang kecukupan, ini namanya Sido Mukti. Next. Kemudian Sido Asih. Sido itu jadi, Asih itu kasih sayang atau saling mengasihi. Biasanya dipakai untuk tatkala upacara akad nikah. Lanjut Mas. Sido Luhur. Sido Luhur berharap pemakainya menjadi orang yang luhur atau bijaksana. Mampu menjadi petunjuk dan pengarah kehidupan. Biasanya digunakan oleh kakek nenek pengantin. Terus ini taruntum. Kalau taruntum ini biasanya dipakai oleh bapak ibunya mempelai. Diciptakan oleh permaisuri kerajaan sebagai bentuk perwujudan cintanya kepada sang raja dan permohonan kembali rumaketnya atau dekatnya hubungan keluarga mereka. Karena dulu permaisuri itu pernah coro trene sakniki apa Mas, diduakan ya. Akhirnya dalam kegalauannya menciptakan batik yang namanya taruntum atau teruntum itu. Kemudian Wahyu Tumurun berharap
turunnya wahyu atau wangsit dan pesan dari Tuhan menuju kehidupan yang lebih baik. Atau suatu harapan, turunnya wahyu, bukan wahyu untuk nabi ya, istilahnya ya wangsit tadi ya, biar mendapatkan wangsit tadi. Bisa dikenakan pangeran yang bersemedi akan naik tahta. Di masa kini banyak digunakan oleh orang yang akan dilantik satu jabatan. Kepala sekolah, nopo-nopo besok mundut rien mriki. Lanjut Mas. Ya, pamiluto. Sesuai dengan namanya, melambangkan pemuda-pemudi yang telah siap untuk menikah. Nek trene cah nom-nom iki nek arep nembak nganggo pamiluto Mas Dayat. Tapi Mas Dayat wis rasa nganggo iki wae. Lanjut. Tambal. Berharap kekurangan-kekurangan jiwa pemakainya tertutupi. Nek zaman riyen nek tiang sakit mangso angin niku krukupi ngangge jarik tambal. Nek dipikir marahi ngopo Mbah, ben kemringet rak terus waras. Jadi kainnya salah satunya adalah kain tambal. Jadi tatkala kita kurang fit itu ada yang bolong-bolong lah istilahnya. Jadi ditutupi, menutupi dengan itu. Next. Slobok. Ini biasanya kalau orang meninggal itu antara tambal dan slobok itu beda nggih. Segitiganya simetrisnya itu nanti berbeda. Next. J. Ini sedikit cerita kami tentang batik tulis yang ada di Giriloyo dan alhamdulillah batik di Giriloyo ini sampai sekarang masih tetap ada, masih tetap hidup dan mudah-mudahan juga bisa menghidupi masyarakat kami yang ada di 3 dusun, Giriloyo, Cengkehan, dan Karangkulon. Terima kasih, mungkin nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan di sesi tanya jawab nanti kita sambung lagi. Hatur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Ahmadi selaku narasumber yang pertama dengan tema sejarah batik Giriloyo. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu banyak pertanyaan atau yang ingin ditanyakan. Tetapi sabar ya Bu, disimpan dulu. Kita lanjutkan untuk narasumber yang kedua langsung saja, biar nanti tanya jawabnya langsung di akhir session, seperti itu. Baik, untuk yang kedua yaitu tentang sejarah keramik di Bantul kepada Bapak Indro Baskoro Miko Putro SN dari Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kehadirannya Bapak dan Ibu, dan puji syukur kita bisa bertemu pada kesempatan ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Ya, saya pada kesempatan ini, jadi saya perkenalkan, nama saya Indro Baskoro Miko Putro. Jadi bukan SN ya Mas, tapi gelarnya di seni itu SSN, MSN. Jadi kebetulan saya ada 2, satu di seni masternya, satu di sejarah. Itu. Saya diminta untuk membawakan materi sejarah keramik Kasongan. Jadi nyun PowerPoint-nya Mas. Ya. Jadi ini sengaja saya tunjukkan, barangkali Bapak dan Ibu bisa berkomentar, ya kan. Kalau kita masuk di Kasongan seringkali menyebut di sana, tapi ya ingin lihat aja. Jadi sengaja saya tampilkan ini gapura, kalau sekarang sudah tidak ada ini. Jadi kalau panjenengan amati, itu adalah gapura sebelum gempa 27 Mei 2006. Jadi ya biar agak sejarah itu ya, kita mengenal. Jadi itu yang dulu, kalau yang sekarang jauh lebih megah ya. Jadi ada perombakan di sana, ini pintu masuknya ke. Dulu disebutnya bukan desa wisata tapi desa seni kerajinan gerabah dulu, Kasongan itu. Tapi kalau sekarang itu di bawahnya itu desa wisata Kasongan. Next. Jadi kita bisa melihat di sana kalau setelah jembatan itu
Karena ini kaitannya dengan wilayah Kasongan itu sebenarnya bukan desa ya, jadi sebuah padukuan sebenarnya. Jadi satu dari 19 padukuan yang ada di desa Bangunjiwo. Seperti itu ya, jadi satu bagian kecil sebenarnya yang ada di pinggir sungai di situ. Jadi kalau Anda lihat lokasinya itu hanya kecil saja sebenarnya di situ. Dan ini berhubungan dengan satu tokoh yang barangkali kurang begitu dikenal ya. Berikutnya Mas. Yang ada di Kasongan. Jadi kaitannya dengan wilayah tadi, tapi baik, jadi sebelum sampai ke sana saya akan membahas dulu terminologi dulu ya, biar tidak membingungkan. Jadi yang betul itu sentra keramik atau sentra gerabah, gitu. Jadi seringkali Bapak dan Ibu kebingungan di sana, apa sih bedanya keramik dan gerabah? Tadi saya sempat berdiskusi dengan Bapak Kepala Bidang tadi, mengatakan, Mas bukannya kalau yang keramik ini lantai ini ya, katanya seperti itu. Jadi makanya perlu kita singgung sedikit ada ilmu di sana. Jadi kalau yang namanya keramik itu sebenarnya istilah dari luar. Jadi itu aslinya bahasa Yunani, keramos. Jadi kata aslinya itu keramos dalam bahasa Yunani yang artinya tanah liat yang sudah dibakar dengan suhu minimal 600 derajat Celcius hingga 1400 derajat Celcius. Itu keramik atau keramos. Ya, kemudian kita perlu tahu juga karena bahan bakunya itu adalah tanah. Jadi tanah liat ini kalau kita sering sebut juga lempung ya barangkali Bapak dan Ibu. Itu kalau kita belajar geologi yang namanya tanah liat itu sebenarnya adalah tanah hasil sedimentasi. Jadi bahan batuan yang mengalami sedimentasi itu menghasilkan yang kita sebut tanah liat. Jadi sedimentasi itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin diterjemahkan sebagai pelapukan ya. Jadi misalnya batu itu mengalami penggerusan, terkena hujan terus-menerus misalnya dalam waktu jutaan tahun, kemudian makin lama makin mengecil menjadi debu dan itu kemudian mengendap pada cekungan yang rendah, maka itu kemudian kita temukan sebagai tanah liat atau lempung. Dan perlu dipahami bahwa tanah liat ini ternyata merupakan penyusun 2/3 bumi. Di tanah itu kebanyakan terdiri dari tanah liat. Makanya tidak mengherankan, jadi kalau Bapak dan Ibu mengetahui atau memahami ilmu keramik, kita bisa bikin keramik dimanapun kita berada. Jadi dulu saya sering berguru dengan teman-teman saya, jadi yang lain itu perlu modal yang besar untuk bikin karya. Tapi kalau keramik itu kalau kita tahu ilmunya dimanapun tanpa alat yang ada selain tangan kita sudah bisa bikin. Karena kita bisa ambil dimanapun, di halaman kita pun bisa untuk bikin itu. Jadi seperti saya itu dulu cukup lama di beberapa perusahaan keramik itu tugas saya hanya menyusun resep bikin glasirnya. Jadi seperti lantai yang Bapak Ibu injak ini sebenarnya juga dibuat dari tanah liat. Kemudian itu dilapis dengan ya tanah juga, yang kemudian dihitung prosentasinya, kuarsanya berapa persen, silikatnya berapa persen, silika karbidumnya berapa persen, ya kan. Seperti orang memasak itu sehingga menghasilkan warna tertentu. Jadi kalau tadi sempat disinggung di batik ya, bahwa dari tumbuh-tumbuhan itu bisa menghasilkan warna tertentu seperti buah mahoni menghasilkan warna kemerahan, di tanah juga sama seperti itu. Jadi kalau kita ingin warna agak merah misalnya, kita pakai besi, oksida besi. Jadi karat-karat itu dikumpulkan dari logam yang berkarat itu bisa dijadikan glasir untuk membentuk warna merah misalnya. Kalau merahnya ingin agak gelap misalnya, agak coklat tua misalnya, kita bisa campur dengan mangan misalnya yang ada di sekitar kita misalnya. Jadi seperti itulah kira-kira bagaimana potensi tanah ini bisa dibuat. Karena sangat murah sekali sebenarnya. Itu yang terjadi dan kita bisa bikin dari apa yang ada di sekitar kita tanpa membeli. Kalau yang lain mungkin bisa membeli, kalau batik bukan pewarna alam masih import ya Pak ya?
dari Malaysia, dari mana, jadi mereka cukup dapat uangnya, yang bikin batik kita, ya toh. Ya kembali ke tadi, jadi definisi tanah liat itu ya, dan tanah liat ini terdiri dari begitu banyak jenisnya. Jadi paling tidak itu ada 3 pembagian, yang pertama itu earthenware. Earthenware ini tanah yang bakarannya paling rendah dan seringkali digunakan langsung, jadi banyak di sentra di Kasongan, Pundong, kemudian di Bayat, kemudian di Mayong, Jepara, itu menggunakan tanah ini, yang ciri-cirinya warnanya kemerahan. Ini punya suhu bakar hingga 950 derajat Celcius. Biasanya dipakai untuk membuat batu bata, genteng itu menggunakan tanah ini. Nah, dari bahan inilah kemudian hasilnya itu sering disebut sebagai gerabah. Ciri-cirinya poros, jadi mudah ditembus oleh air ya, pori-porinya agak besar. Jadi kalau biasanya ibu-ibu yang suka nanam-nanam tanaman hias ya, apalagi di masa pandemik ini, itu melihat potnya seringkali berlumut ya, itu adalah salah satu ciri dari poros itu. Jadi air dengan mudah bisa melewati, mengendap di sana. Tapi kita bisa juga membuat keramik yang tidak tembus air. Jadi saya pernah ekspor ke Amerika dulu, pot itu nggak bisa berlumut. Bahkan bisa bikin juga keramik yang dibanting-banting nggak pecah itu juga bisa juga. Tapi ilmu ini memang membutuhkan penguasaan yang serius ya di sana, karena keramik itu memang kompleks, jadi melibatkan begitu banyak ilmu, bukan hanya seni untuk membuatnya, tapi juga ilmu kimia, geologi, ya kan, fisika, unsurnya juga banyak, jadi harus ada tanah, ada air, ada udara, ada api di sana untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Termasuk juga sering disindir sebagai orang-orang yang tidak cinta tanah air. Karena kalau kami bikin, kami jual tanah dan air. Keramik kan seperti itu jual. Itu. Jadi dari itulah kemudian muncul istilah gerabah. Jadi keramik yang merah warnanya, suhu bakarnya rendah, kemudian poros oleh air. Di atas gerabah ini ada yang dikenal sebagai terakota. Dan di masa yang lampau, kerajaan Majapahit itu terkenal sebagai negara yang mengekspor terakota ke luar wilayah Nusantara. Jadi sampai ke Thailand, ke Malaysia, Cina Selatan, itu terakota. Seperti mungkin kalau Bapak Ibu punya kesempatan atau mungkin sudah ke Museum Trowulan ya. Di sana banyak ditemukan peninggalan kerajaan Majapahit itu kebanyakan kategorinya terakota. Jadi gerabah yang suhu bakarnya lebih tinggi, jadi sampai 1050 derajat Celcius. Itu terakota. Kemudian di atas itu ada tembikar. Jadi tembikar ini salah satu cirinya, biasanya barang yang dibuat menjadi tembikar itu tipis-tipis dan warnanya lebih terang. Hampir sama dengan terakota, hanya tembikar ini istilah yang sering digunakan di luar Jawa. Jadi dalam konteks Melayu di Sumatera, di Kalimantan seringkali digunakan istilah tembikar, tapi kalau di Jawa jarang dipakai. Tapi sebenarnya barangnya ya itu-itu juga, seperti itu. Kemudian stoneware, jadi ini adalah tanah yang kedua, yang levelnya itu ada di atas earthenware. Jadi kalau tadi earthenware, kalau ini stone. Jadi pelapukannya kalau yang ini batu keras betul, jadi dari batu granit biasanya. Ini ciri-cirinya warnanya keputihan. Jadi sebagai bahan baku untuk tile yang Bapak Ibu injak ini, untuk lantai ini adalah stoneware masuknya. Atau bisa juga seringkali disebut keramik putih juga. Jadi orang di sini sering salah kaprah mengatakan bahwa barang-barang seperti piring yang kalau kita balik warnanya putih atau muk ya, MUG bacanya muk ya, bukan muk ya. Kalau muk itu beda arti lagi ya.
Kalau tempat minum itu myuk ya, itu masuknya keramik putih. Atau kalau dalam istilah di sekitaran Jakarta, Bandung, Jawa Barat disebutnya tanah sekring bahannya. Karena memang itu dipakai untuk bahan sekring. Jadi listrik itu seringkali komponen-komponennya terbuat dari tanah liat juga. Seperti kapasitor, resistor, ya kan? Itu sekring, itu dari tanah liat. Jadi disitulah terminologi keramik putih itu bisa kita dapatkan. Stoneware ini punya suhu bakar hingga 1350, 1400 itu juga ada kalau stoneware-nya stoneware keras ya. Kemudian yang terakhir dan di Indonesia sangat jarang itu adalah porselin. Jadi porselin ini jarang didapatkan dalam wujud asli, dalam tambang atau dalam tanah, karena ini sebenarnya mayoritas dari tulang belulang biasanya. Jadi porselin itu menjadi transluen, satu sifat yang menjadi ciri khasnya. Jadi tidak keramik putih ya, kalau Bapak Ibu menggunakan piring atau gelas atau myuk tadi, yang putih itu kan belum transluen. Jadi sifat transluen itu kalau kita meletakkan sesuatu di sebaliknya itu membayang. Kalau kaca itu kan terlihat jelas ya, seperti itu. Tapi kalau transluen itu misalnya jari saya taruh di belakang benda porselin, itu hanya membayang saja. Orang yang melihat tahu kalau itu jari, tapi tidak secara jelas. Itu transluen namanya. Itu cirinya porselin. Biasanya ini dibuat atau banyak terdapat dari Cina, keramik-keramik Cina, itu transluen. Tapi sekarang juga sudah mulai dilarang ya oleh pemerintah Cina karena bahannya ini diambilkan kebanyakan dari tanah-tanah kuburan lama. Jadi bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu makan dan minum menggunakan gelas dan piring yang ternyata itu tulang dari kakek neneknya kan repot itu dari leluhurnya. Itu. Bisa dihantui ya. Itu makanya dilarang sekarang. Tapi kita bisa membuat secara buatan ya, kita hitung. Jadi ya makanya kalau dalam agama sering disebutkan yang Maha Kuasa itu menciptakan makhluknya itu dari tanah, mungkin keramikus itu juga sama juga. Hanya bedanya kita nggak bisa meniupkan roh aja, ya itu. Jadi kita bisa merekayasa kalau kita memahami ilmunya. Jadi ini satu ilmu yang tinggi sebenarnya. Itu porselin. Dan bicara mengenai asal mula kerajinan keramik ada di Kasongan. Jadi menurut beberapa orang tua-tua yang ada di Kasongan, secara turun-temurun itu beredar cerita bahwa Kasongan itu awal mulanya berasal dari para pengikut atau anak keturunan dari seseorang yang bernama Song atau sering disebut Kiai Song. Siapa Kiai Song ini? Jadi perlu dipahami bahwa Kiai Song ini adalah seorang pengikut Pangeran Diponegoro. Jadi setelah penangkapan Pangeran Diponegoro pada 1830-an, Kiai Song ini kemudian menepi di pinggir sungai ya. Sungai apa di sana? Opak ya. Bedok ya, maaf Bedok. Sungai Bedok itu di situ, kemudian bertempat tinggal di situ dan mengajarkan cara untuk membuat barang-barang gerabah. Awal mulanya seperti itu. Makamnya ada, ini di Dusun Kajen di sekitaran desa Kasongan. Jadi kita bisa menemukan makamnya masih ada, terawat dengan baik di sana. Dan seringkali beberapa orang mengatakan bahwa Kiai Song itu mengajarkan cara membuat gerabah itu supaya tanahnya atau sawah penduduk itu tidak digunakan untuk menanam tanaman palawija. Supaya hasilnya tidak bisa diserahkan kepada Belanda kaitannya dengan kultur stelsel. Tapi kalau kita kaji lebih jauh, itu satu masa yang berbeda karena Jogja dan Surakarta itu di masa yang lampau itu adalah negara merdeka. Jadi
kerajaan Belanda pun mengakui itu. Jadi di sini statusnya Vorsten Landen. Solo dan Jogja itu Vorsten Landen. Jadi tidak ada tanam paksa di sini. Tidak ada Kulturstelsel di Jogja dan Surakarta. Yang ada di Periangan dan juga Jawa bagian utara ya, sekitaran Semarang, Jepara, Kudus itu ada. Tapi di Vorsten Landen tidak. Seperti itu. Jadi tesis ini yang mengatakan bahwa itu tujuannya untuk menghindari tanam paksa itu kelihatannya tidak betul. Kalau mengajarkan cara membuat gerabah barangkali iya. Tapi yang jelas masyarakat yang tinggal di seputaran tempat tinggal Kiai Song itu kemudian menyebut dirinya bertempat tinggal di Kasongan. Dan sampai saat inilah dikenal sebagai Kasongan. Seperti itu. Pada awalnya, jadi gerabah yang dibuat di Kasongan ini terdiri dari 5 ini kalau kita bisa membaginya. Jadi yang pertama ini untuk perlengkapan memasak, kemudian alat makan dan minum, tempat air, perlengkapan upacara adat, dan material bangunan. Jadi kalau dari sini mungkin kita akan mengenal istilah-istilah yang saat ini sudah jarang sekali kita temukan. Bahkan di Kasongan sendiri sudah tidak ada barang-barang yang atau perajin yang membuat itu. Jadi misalnya klenteng, kemudian empuk-empuk ya misalnya seperti itu. Lalu apa lagi misalnya? Pengaron misalnya. Bedanya pengaron dengan kuali apa? Ya, coba kita buka. Jadi dulunya di Kasongan itu hanya membuat barang-barang seperti yang saya tunjukkan tadi ya, hanya untuk tempat menyimpan air, upacara adat, kemudian dipakai untuk memasak, dan pemasarannya juga tradisional, jadi dipasarkan di pasar-pasar tradisional, atau juga secara berkeliling, baik berjalan kaki maupun menggunakan sepeda. Termasuk menjual pot, menjual keren, menjual anglo, seperti itu dulu. Di dulu ya yang dikerjakan keren, bukan keren ya. Wajah saya keren, hitam berarti ya. Gitu. Jadi sama-sama alat untuk memasak tapi punya bahan bakar yang berbeda. Yang satu kayu, yang satu arang. Ya kan? Kalau anglo arang. Dan itu dibuat dengan berbagai ukuran, dari yang paling besar hingga yang paling kecil, dan tidak dipakai, biasanya sering dipakai untuk mainan. Mungkin ibu-ibu ini dulu waktu masa kecil mungkin ingat masak-masakan pakai alat seperti itu. Kemudian ada kuali ya kan, untuk memasak, kendil ya kan. Ini sebenarnya ada beberapa ya kendil ini. Jadi kalau sekarang hanya bisa kita lacak kalau kita beli gudeg ini. Ya kan? Tapi kalau untuk memasak nasi di masa yang lalu tutupnya itu ada lubangnya kecil-kecil. Ya. Besaran ya, kira-kira seperti itu. Ya ini sekedar mengingatkan kita aja, remembering aja dulu. Ya. Maka ada cerita Joko Kendil ya Bu ya. Itu dari itu. Pengaron, jadi bibirnya itu ternyata membedakan namanya ya kan, pengaron. Itu dipakai untuk memasak kalau dulu. Kalau di sini cowek ya, tapi seringkali kalau di bagian timur Jawa seringkali layah itu kalau sekitaran Blora dengan itu. Kemudian ada kendi. Kendi ini juga sebenarnya ada beragam ya. Jadi saya kesulitan untuk menemukan yang namanya kendi maling. Bapak dan Ibu, bukan tidak ada lubangnya, tapi lubang memasukkan air untuk memasukkannya, inletnya itu ada di bawah, jadi tidak terlihat, disembunyikan. Enggak. Jadi itu menggunakan apa ya, hukum
kapilaritas. Jadi bagiannya ada bagian yang naik ke atas sehingga dia tidak tumpah keluar. Di bagian dalam itu tempat memasukkannya itu, lubangnya itu hampir setinggi lehernya itu. Itu. Jadi kalau dilihat dari atas, atasnya tertutup rapat, nggak ada lubangnya. Bagian atas yang biasa kita pakai untuk menuang air, memasukkan air ya, itu tidak ada. Yang ada hanya bagian cucuknya untuk mengeluarkan saja. Maka disebut kendi maling nyolowadi itu ya. Itu. Jadi maksudnya di masa lalu kalau saya analisa itu supaya tidak ada atau meminimalisir debu yang masuk. Jadi seringkali kalau ada tutupnya kan kita lupa ya, jatuh atau apa itu kan mudah pecah, kemudian mungkin kita lupa juga seperti itu. Jadi kalau kendi maling ini ya selalu tertutup dia, karena posisinya lubang memasukkannya dari bawah. Dan padasan ini juga ada, Mas, jambangan. Ya. Ini biasanya ukurannya lebih besar dari pengaron ya. Jambangan tempat air, klenting ya, untuk mengambil air karena dulu ember mungkin menjadi barang yang langka. Jadi waktu saya masih kecil saya masih ingat ember itu kebanyakan dari kayu dulu, susun. Dan gentong langka. Ini emplok-emplok ini juga barang yang langka, ini alat untuk upacara biasanya untuk menandai kelahiran dan juga kematian itu ada kalau kita melacak. Seperti itu. Kemudian material bangunan ya, plempem. Saya tanya mahasiswa saya itu tidak ada satupun yang tahu. Apa itu Pak? Jadi sebelum ada pipa-pipa dari plastik atau dari PVC ya, jangan nyebut merek Bu. Iya toh. Pralon itu kan merek sebenarnya kan. Ya, hampir seperti itu. Sama seperti apa? Odol misalnya ya kan itu. Itu kan merek kan itu sebenarnya di masa yang lalu, tapi ya seperti kita menyebut naik kendaraan sepeda motor dari Jepang itu Honda, padahal mereknya macam-macam. Ya. Jadi dulu di Kasongan itu juga membuat batu bata, seperti itu. Tapi kemudian perkembangannya, jadi setelah masuknya tokoh-tokoh ini, jadi perlu saya tunjukkan di sini, monggo Mas di salah satunya adalah Bu Larasati Suliantoro. Jadi ini di tahun-tahun 70-an tadi yang saya tunjukkan tadi adalah gerabah di Kasongan yang dikerjakan di Kasongan era sebelum 70-an. Jadi sebelum orang-orang ini masuk ke sana. Salah satunya Bu Suliantoro ini, jadi beliau aktif dalam kumpulan perajin merangkai bunga kering. Jadi banyak belajar dari Jepang membawa ikebana, jadi merangkai bunga kering itu ya, dan membutuhkan vas-vas dari tanah liat. Maka beliau kemudian datang ke Kasongan, memberikan desain-desain, kemudian pesan kepada perajin di Kasongan untuk dibuatkan itu. Itu awal mula salah satunya perubahan yang terjadi. Termasuk juga adalah mahasiswa dan dosen-dosen ASRI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI Yogyakarta itu. Jadi pada waktu itu masih bernama STSRI ASRI, Sekolah Tinggi Akademi Seni Rupa Indonesia. Ini adalah tokoh-tokohnya, Pak Widayat almarhum yang punya Museum Widayat itu di Magelang itu. Itu banyak mengajak mahasiswa ISI atau ASRI dulu untuk berkarya, kemudian memberikan pengaruhnya itu kepada warga setempat di Kasongan. Mengajarkan, wah tanah liat segini banyak, jangan hanya dibuat menjadi layah atau menjadi anglo, harganya mungkin tidak terlalu mahal, tapi kalau dibuat menjadi karya seni, nilainya bisa bertambah. Nah, kira-kira seperti itulah yang diajarkan pada waktu itu. Kemudian ada tokoh Pak Narno S, almarhum juga, ini sudah guru saya ini. Kemudian Pak Gustami yang sudah menjadi guru besar sekarang, Profesor Gustami.
kemudian Pak Suhaji, dan yang terakhir dan barangkali kalau dalam sumber-sumber online di web maupun secara tidak tertulis seringkali dianggap dikaitkan dengan beliau, Pak Sabto Hudoyo. Jadi perlu dipahami juga bahwa beliau ini sebenarnya juga dosen isi juga seperti itu. Cuma naluri bisnisnya lebih kenceng dibandingkan teman-teman dosen yang lain, karena yang lain itu hanya mengajak mahasiswa, memberi pengaruh di sana ya, mengajarkan desain, membuat keramik yang bagus seperti apa, teknik pembakarannya seperti apa. Tapi kalau Pak Sabto Hudoyo itu langsung action. Jadi memberikan desain, kemudian kalau sudah jadi dibeli untuk dijual lagi. Nah, barangkali karakter orang Indonesia yang agak butuh duit ya, jadi yang terekam itu ya yang belanja banyak, kira-kira seperti itu. Jadi memberi pengaruh di Kasongan dianggap Pak Sabto Hudoyo saja, tapi tanpa yang lain, tanpa orang-orang asli itu saya kira ya barangkali keramik Kasongan tidak jauh berbeda dengan masa awalnya dulu, membuat barang-barang gerabah yang sangat jauh dari unsur seni. Jadi kalau kita lihat kan di awal, silakan Mas. Ini adalah masa awal, tahun-tahun 70-an ke sini, Kasongan itu terkenal dengan teknik tempel, teknik hiasnya. Jadi kalau dulu mesti ingat Bapak dan Ibu, bentuk-bentuk domba, kambing, kemudian kuda ya, kuda gendeng. Karena kalau mau ke gendeng itu ada kuda yang membawa ya sebagai alat transportasi di masa lalu. Itu melewati Kasongan kemudian diabadikan. Kalau sekarang di gerbang masuk Kasongan itu di atasnya ada ya untuk mengenang itu. Jadi untuk sapi. Kemudian ada loro blonyo, kalau dulu hanya terbuat dari kayu-kayu yang lunak seperti sengon. Tapi sekarang kemudian menggunakan bahan tanah liat. Jadi perkembangannya sudah sampai ke sana. Ini menggunakan glasir. Jadi kalau di keramik itu sebenarnya kalau secara ilmu keramik, finishing yang betul itu di glasir. Kalau di glasir itu kan kena air tidak bermasalah, dan juga kalau kita gunakan untuk makan minum juga tidak ada racunnya, ya, tidak ada, kecuali memang sengaja dibikin. Jadi orang-orang keramik itu bisa aja membuat hadiah beracun itu bisa. Jadi kita hitung, ya karena kimia kan harus dikuasai Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa menghitung seperti saya gitu, misalnya saya nggak suka sama siapa, misalnya saya bikinkan mangkok yang itu bereaksi apa misalnya di situ. Makanan dengan air atau mungkin dengan asam ya dia akan bereaksi ketika itu ada kan. Maka kalau ada cerita-cerita mangkok dari Kalimantan ya, dari Dayak itu yang bisa menetralisir racun atau mungkin juga bisa meracuni itu ya betul adanya. Karena kita bisa membuat komponen yang seperti itu. Kira-kira dengan glasir yang ada. Ini di glasir juga, jadi kalau di glasir itu aman, tidak bakal luntur juga, tahan lama lapisannya. Ini perkembangan berikutnya, jadi kalau di glasir itu butuh teknologi yang tinggi, belajarnya lama, kemudian orang pengen yang simpel aja deh, yang harganya juga bisa lebih murah, maka digunakanlah berbagai macam cat. Jadi sekarang itu kita bisa menemukan keramik itu dengan berbagai karakter yang ada. Kita bisa tertipu, jadi bisa menyerupai logam, misalnya kalau di sebelah kanan itu dibuat menyerupai tembaga misalnya. Mau dibuat seperti kuningan atau mungkin dibuat logam yang lain ataupun bahan yang lain seperti kayu pun juga bisa. Kita bisa tertipu dengan itu. Kalau yang sebelah kiri, maaf yang tadi Mas, itu menggunakan bantuan air itu. Jadi saya banyak memberi kepembinaan itu di daerah Pundong. Jadi pada waktu awal itu ketika mereka saya tunjukkan karya-karya itu yang bukan hanya diterapkan di gerabah ya. Itu di sana mereka heran, wah kami nggak bisa berkarya seni seperti ini Pak, ini abstrak, ini susah.
begitu saya tunjukkan, dengan bantuan air dan minyak kita bisa menggunakan itu. Mereka kemudian sangat terbantu, karena yang saya ajarkan, silahkan Anda tetap bikin gerabah yang seperti biasanya Anda bikin. Saya cuma ingin merespon gerabah-gerabah yang selama ini menjadi sampah. Jadi yang retak, yang pecah, yang tidak utuh lagi, guil dan lain sebagainya itu saya ajari untuk ditutupi ya dengan cat itu, sehingga tidak akan terlihat kalau itu adalah barang yang reject, barang yang sudah tidak terpakai. Jadi dari begitu banyak yang selama ini numpuk karena kecelakaan waktu pembakaran misalnya, karena retak, pecah, dan lain sebagainya, itu kemudian bisa tertutupi dan bisa dijual lagi. Itu dengan teknik cat ini. Ada lagi yang ditempel dengan pecahan kaca, dengan pecahan tile, dan lain sebagainya, seperti kerang, kemudian pelepah pisang, daun-daunan, dan lain sebagainya. Pasir laut misalnya, seperti itu. Jadi tergantung kreativitas saja sekarang perkembangannya. Seperti itu. Ini salah satu, jadi menggunakan cat mobil ini sebenarnya, di Duko. Jadi kalau kita bicara mengenai keramik, sebenarnya potensinya sangat besar sekali. Selama ini kita hanya bicara bahwa membuat keramik itu ya hanya membuat pot, membuat anglo, batu bata, seperti itu. Tapi kalau kita kaji lebih jauh, sebenarnya kita bisa berkembang menjadi negara yang maju kalau keramik kita diperhatikan. Tapi ketika saya belajar di luar negeri, itu ternyata di sini disepelekan. Jadi kalau di Amerika itu batuannya itu tidak sebanyak yang ada di sini, tapi di sana mungkin 50.000 doktor, profesor geologi itu ada di sana. Tapi di sini sangat sedikit orang yang tertarik untuk mempelajari batuan, mineral, itu sangat sedikit. Padahal kalau kita kuasai, kita akan menguasai teknologi yang sangat tinggi. Sekarang itu bukan teknologinya logam, tapi keramik. Dunia internet, dunia kelistrikan, elektro itu semuanya keramik. Kenapa? Karena tanah itu punya kemampuan yang tidak dipunyai unsur yang lain. Logam seperti besi, itu 1050 derajat itu sudah leleh. Paku baja yang katanya keras itu masuk tungku oven saya 1050 leleh seperti air, Bu. Meleleh. Itu. Yang namanya kaolin sebagai salah satu bahan keramik itu kalau dibakar tanpa tambahan yang lain itu 4000 derajat Celcius baru lebur. Itu yang menjelaskan tanah liat atau bahan keramik itu digunakan untuk pelapis pesawat ruang angkasa. Jadi seperti NASA itu menggunakan itu, termasuk teknologi yang maju, misalnya pelapis alat perang itu di negara-negara maju bukan lagi besi atau baja, karena seperti tank itu ditembak sekarang dengan kemajuan teknologi, peluru-peluru head membuat lubang kecil tapi di dalam membuat kerusakan yang besar. Jadi awak tanknya itu bisa meninggal dunia. Tapi kalau dibuat lapisannya dari keramik itu terkena peluru meledak di luar, tidak masuk ke dalam. Termasuk yang dipakai untuk peredam kapal selam, itu keramik bahannya. Termasuk seperti saya itu juga punya beberapa rumus saya ciptakan dengan guru-guru saya dulu untuk bikin perahu. Itu dikejar-kejar untuk diminta patennya. Kebetulan kedua guru saya sudah meninggal, jadi yang pegang hanya saya. Gitu. Tapi saya sepakat dulu bahwa itu tidak akan istilahnya dikomersialkan. Ilmu itu akan kita ajarkan kalau ada petani atau nelayan kita butuh bikin perahu, bisa kita bikin itu. Murah, kuat, ringan, tanah misalnya seperti itu. Bahan untuk membuat gunting atau pisau yang tidak akan pernah berkarat dan ketajamannya itu tidak perlu diasah lagi itu juga terbuat dari keramik. Barang-barang teknologi modern itu keramik biasanya sekarang, tidak lagi logam. Nah, kita seringkali menyepelekan itu. Maka mungkin kalau Bapak dan Ibu punya anak didik mau belajar tanah berkotor-kotor ya kan, itu harap didukung ya kan. Kalau dulu kan sering wah nanti cacingan ya gitu. Tapi dari cacingan itu ternyata kita maju ya kan.
Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi sejarah Kasongan ini. Barangkali nanti ada pertanyaan ataupun masukan akan saya terima dengan sebaik-baiknya dan akan saya jawab kalau ada pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Indro Baskoro Miko Putro SSN. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, agak ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, ya, sebentar lagi ya. Kita menginjak sesi yang berikutnya yaitu tentang tanya jawab. Silahkan nanti angkat tangan yang untuk bertanya, terus sampaikan asal nama dan dari mana, terus yang dituju untuk narasumber Bapak Nur Ahmadi tentang batik tulis atau keramik oleh Bapak Indro Baskoro. Silahkan saya buka untuk pertanyaan yang pertama. Oke, 3 pertanyaan ya. Pertanyaan 1, 2, ada yang lagi? Oh 3, baik. Dari Bapak dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Murwanto dari SD 2 Sabdodadi. Saya tadi dari rumah, Mas. Pertanyaan saya yang pertama untuk Bapak Nur Hadi, Nur Ahmadi, nggih. Adakah corak atau motif tertentu khas batik Giriloyo ini, Pak? Jadi misalnya, oh saya pakai batik ini dari mana gitu loh. Oh itu batik Giriloyo, napa ditulisi iker-ikere napa-napa ngoten niku. Nggih, jadi adakah corak atau motif tertentu yang memang itu khas dari batik Giriloyo. Kemudian untuk yang ini yang sejarah keramik dari Kasongan untuk Pak Hendro Baskoro, saya mau tanya karena kaitannya dengan sejarah, adakah kaitannya itu gerabah di Kasongan dengan yang di Pundong, Pak? Ya, itu kan di Pundong juga ada gerabah itu, Pak. Kan sama-sama dari Bantul itu ya. Adakah kaitannya itu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Akmalarini dari SD Muhammadiyah Sumbermulyo Bambang Lipuro, Bapak. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak Nur Ahmadi Giriloyo. Saya tertarik sekali, saya menjadi lebih mengerti tentang batik yang beliau sampaikan tadi. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan memang untuk yang wisata yang ingin membatik dari luar belum bisa menerima. Nah, kalau dari lokal misalnya wilayah di sekitar Bantul sini, apakah untuk bulan misalnya bulan Oktober ini sudah bisa menerima? Karena saya ingin nanti siswa saya ingin sambil wisata. Tadi kan disampaikan ini sangat potensial dari batik, wisata dan lain-lain, itu apakah sudah bisa menerima. Kemudian gambarannya untuk satu anak itu nanti biayanya berapa kalau kita ingin praktek membatik yang didampingi oleh ahli batik dari Giriloyo tadi. Kemudian yang kedua, tadi ada wisata alam Pasar Sarjati, ya itu letaknya di mana Bapak? Itu cukup itu. Kemudian yang untuk Bapak Baskoro, apakah di Kasongan yang pengrajin gerabah dari yang berderet-deret itu kan banyak sekali punya toko-toko itu, apakah itu dikoordinir ada wadahnya seperti pengrajin batik Giriloyo tadi, sehingga mungkin masalah harga dan lain sebagainya, atau mereka menentukan sendiri itu. Sehingga kadang kami kalau mau belanja itu kan kadang menawar, takut kalau terlalu ya keblondroan bahasa Jawanya seperti itu. Karena kami memang juga sering kadang tertarik dolan ingin beli keramik ini itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Terima kasih waktunya.
sekalian, mungkin saya langsung dengan Pak Endro Baskoro. Namanya dulu, Bu. Nama saya Ari Murti, Pak, dari Paksi Katon, Kabupaten Bantul. Yang saya tanyakan karena tadi saya sudah antusias sekali bahwasanya untuk asal mula dari Kasongan. Tadi sudah wis buka-buka kuping tenanan. Yang tadi yang asal dari Kiai Song. Yang saya tanyakan mungkin ceritanya yang dari Kiai Song ini karena memang asal mula yang kami harus ceritakan dengan teman-teman dan nanti ada yang di wilayah di sebagian teman-teman yang ada di wilayah itu mereka belum tahu bahwa Kasongan itu ternyata ada asal dari Kiai Song. Nah, sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang waktu itu juga memperjuangkan dan bagaimana kita masih perlu banyak untuk sejarahnya Bapak. Jadi kalau dari Mas Ahmadi, saya juga sudah beberapa kali mengikuti kegiatan ataupun nanti Ibu juga nanti bisa membawa anak-anaknya ke sini dengan berpraktek batik. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa kami ingin mengetahui lebih banyak lagi asal-usul Kiai Song. Bagaimana atau kados pundi menawi saged untuk bercerita masalah Kiai Song itu. Terima kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penanya termin pertama. Monggo untuk mulai mungkin dari Bapak Nur Ahmadi dulu yang menjawab nanti. Oke, terima kasih. Untuk Pak Agus dari SD 2 Sabdo Dadi, adakah corak khusus atau motif tertentu yang menandakan bahwasanya batik itu adalah batik dari Giriloyo? Jadi batik tulis di Jogja ini salah satu daerah terbesar penghasil batik tulis adalah batik Giriloyo atau di Kampung Batik Tulis Giriloyo. Tetapi kami tidak memberikan tanda khusus atau biasanya ada tanda khusus itu di ujung jarit. Di ujung jarit itu biasanya ada penanda nama pembatik sama kelompok-kelompoknya, itu biasanya di ujung-ujung jarit itu biasanya ada. Atau juga ada label-label Giri Indah, Sekar Arum, atau Batik Giriloyo itu biasanya ada. Tetapi corak khususnya itu karena yang kami bikin adalah khasnya Mataram, itu kami tidak bisa membuat patennya. Makanya ya ini sebenarnya menjadi dilema buat kami juga. Takutnya ditembak-tembak dengan print tadi. Tetapi Giriloyo ada motif khusus tentang Giriloyo namanya Sirgunggu Wiguno. Kami nggak bisa menampilkan di sini, tapi di showroom sebelah kiri atau sebelah barat itu ada. Kenapa Sirgunggu Wiguno? Karena di Giriloyo ini selain batik ada pengobatan tradisional namanya gurah. Kulit akarnya bisa dipakai buat pengobatan itu, kemudian daunnya sekarang dibikin teh, ada teh gurah. Makanya kami tatkala ada diskusi dan ada pendampingan dari teman isi juga Pak Made, Pak. Sekarang masih pendampingan di sini juga. Beberapa tahun yang lalu kami meluncurkan satu motif yang namanya itu adalah Sirgunggu Wiguno. Dengan makna bahwasanya tumbuhan sirgunggi adalah tumbuhan yang banyak manfaatnya untuk pengobatan tradisional, gurah, teh gurah, kapsul gurah, dan sebagainya. Kemudian untuk rata-rata motif yang dibikin oleh teman-teman kami di sini adalah batik-batik klasik. Wahyu Tumurun, Sido Asih, Sido Mukti, pokoknya yang Jawani klasik-klasik itu rata-rata adalah teman-teman dari Giriloyo, Cengkean, dan Karangkulon di sini. Kemudian untuk yang kedua, Bu Nisa tadi apakah bisa di bulan-bulan depan untuk kunjungan belajar? Insya Allah sudah, Bu. Jadi kami mulai Agustus kemarin sudah mulai buka, tapi ada pembatasan. Kami tidak lebih dari 50 siswa. Jadi kalau mau 100 siswa mungkin dibikin 2 atau dibikin 3 kali tahap ke sini, sehingga istilahnya social distancing-nya nanti bisa terjaga semuanya.
Jadi biasanya di pendopo-pendopo kecil, di Limasan ini setiap 4 nanti ada 1 perajin batik yang dampingi anak-anak. Biasanya anak-anak datang di sini, kemudian kita kasih penjelasan tentang sejarah, teknik pembuatannya, cara pegang cantingnya seperti apa, baru setelah itu nanti dibawa ke pendopo-pendopo kecil untuk langsung belajar membatik, didampingi perajin batik. Setelah itu diproses warna, anak-anak pulang itu sudah membawa hasil karya. Jadi sudah ada hasil karyanya langsung. Untuk harganya tinggal Ibu ngambil paket yang belajar secara singkat atau belajar ada tambahan minum dan snacknya atau sampai makan siang di sini. Batasan minimal orangnya adalah 25 orang, tatkala 23 berarti nanti kena batas minimal. Jadi kalau di atas 25 orang, per orangnya kami jualnya 25.000. Kalau ada tambahan minum dan snacknya 35.000. Kalau sampai makan siang di sini dengan menu tradisional 50.000 per siswanya. Jadi ini penjelasannya dan bisa dilanjut tentang keramiknya, monggo Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agus Nurwanto. Murwanto. Ini berkaitan dengan pundong. Ini sebenarnya secara tidak langsung juga berhubungan dengan pertanyaannya Bu Nisa tadi sebenarnya, kaitannya dengan pundong. Jadi kalau kita belajar kebudayaan, itu sebenarnya desa-desa, apalagi yang ada di Jawa, itu kan strukturnya hampir sama. Jadi kebetulan dulu saya juga sempat belajar antropologi. Dulu core-nya orang Jawa itu selalu 5. Maka kita selalu menemukan hal itu 5. Hari itu juga 5. Ada Pon, Wage, Kliwon, ya kan, Legi, Paing, ya kan, itu 5. Termasuk juga tempat tinggalnya. Jadi satu desa di tengah, kemudian ada gelondongnya di 4 penjuru mata angin. Manusianya pun juga seperti itu. Jadi di pusat, pancer, dan sedulur papat, 5 seperti itu. Dulu kira-kira seperti itu. Dan tiap desa itu ada satu bagian yang biasanya di bagian terluar dari sebuah desa, itu dikhususkan untuk mereka yang punya pekerjaan membuat kerajinan dari tanah liat, atau istilah yang lama namanya pekundi. Jadi barang-barang lama pakai istilah lama itu kundi, bukan gerabah dulu. Jadi kenapa mereka ditempatkan di bagian luar dari desa, barangkali karena kaitannya butuh tempat yang luas untuk mengerjakan itu, termasuk juga untuk membakar dengan risiko yang tinggi ya Bapak dan Ibu, dan sampai sekarang pun itu berisiko tinggi karena bakarannya tinggi. Kalau sekarang sampai 1.000 lebih kan, itu jarak 2 meter aja kita pegang kertas terbakar itu kalau kita buka ovennya. Seperti itu. Nah, seperti juga Kasongan dan Pundong dan mungkin desa-desa yang lain itu pasti punya itu. Karena tidak seperti sekarang yang orang itu punya spesifikasi dalam profesi. Tapi kalau dulu itu rata-rata bisa mengerjakan itu dan dalam desa itu diselesaikan sendiri, seperti itu. Maka di mana-mana itu pasti ada, termasuk di Kasongan, Pundong, dan lain sebagainya. Hanya kemudian ketika perkembangan zaman itu mulai ditinggalkan karena datangnya barang-barang plastik, barang-barang logam dulu ya, dari piring logam dulu, panci blorok itu loh ya dulu. Kemudian digantikan dengan datangnya plastik sehingga barang-barang tanah liat ini kemudian tidak laku lagi, mulai ditinggalkan, termasuk juga di beberapa wilayah itu. Pundong itu surut, baru dikenal barangkali ya era-era 90-an kembali. Kenapa bisa dikenal? Ini kaitannya dengan bangkitnya Kasongan sebagai sentra wisata. Jadi ketika Kasongan itu kemudian banyak menghasilkan produk-produk yang laku untuk diekspor, apalagi setelah gempa tahun 2006 itu, kemudian kebanjiran order. Karena kebanjiran order tidak mampu lagi dikerjakan sendiri, maka orderan itu banyak dilempar ke banyak wilayah. Salah satunya adalah Pundong. Dan terjadi pembagian kerja.
pengerjaan dari mulai pengolahan tanah sampai menjadi barang jadi, bakar yang pertama, bakar biskuit istilahnya, sampai berwarna merah itu dilakukan di Pundong. Kemudian nanti untuk finishing ini di Kasongan. Finishing akhir dan juga penjualan itu di Kasongan. Tapi lambat laun kelihatannya di Kasongan ini banyak para perajin yang jadi tiba-tiba jadi orang kaya, anak keturunannya banyak yang tidak lagi tertarik untuk bekerja di bidang itu. Jadi maka yang lebih ramai kemudian adalah salah satunya adalah Pundong. Dan perkembangan berikutnya ya namanya juga pasar ya sekarang ini. Di Kasongan mungkin ciri khasnya sudah tinggal mungkin 25% saja yang asli Kasongan, tapi yang lain datang dari mana-mana karena ada barang dari Klampok Banjarnegara ya dipasarkan di Kasongan, barang dari Bayat Klaten yang dipasarkan di sana. Jadi kita kesulitan untuk mencari yang ciri khas karena global ini, dunia yang global ini. Jadi kira-kira itu Pak kaitannya. Nah, menyambung pertanyaannya Bu Nisa tadi, jadi kalau pengen yang agak murah ya pergi ke Pundong saja misalnya. Lebih murah jelas. Itu langsung mereka yang produksi karena saya buka aja ya, kalau di Kasongan itu sekarang mungkin banyakkan pengusaha dari luar Kasongan yang mereka bisa menyewa, bisa membuka toko di situ. Dan yang saya tahu karena saya kenal sudah lama ya di Kasongan sejak saya kecil itu banyak berkawan dengan mereka, termasuk ketika saya menjadi dosen salah satunya juga teman di kantor ya, yang paling besar di Kasongan Pak Timbul Rasdo. Jadi ya terbuka saja sehingga ya kenapa kita bikin itu misalnya gitu, karena menyewakan tanahnya saja sudah laku, itu mahal untuk toko itu. Kalau buka toko kan resiko tidak laku ada, tapi kalau menyewakan kan pasti untung gitu. Tiap tahun. Walaupun sebenarnya, jadi menurut pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Bu Ari tadi. Jadi dulunya kalau menurut penelitiannya Prof. Gustami dulu, jadi ada cerita kudanya seorang pejabat Belanda itu dulu pernah ada yang terlepas kemudian berkeliaran di sekitaran Kasongan. Jadi Kasongan dulu luas sebenarnya, tidak seperti peta yang saya tunjukkan tadi. Tapi kemudian kuda itu berkeliaran di situ mati. Sehingga penduduk setempat itu tidak ada yang berani menyentuh ataupun mendekati. Bahkan yang punya tanah pun di sekitar itu tidak ada yang berani mengakui kalau itu adalah tanahnya, kan ini takut karena ada kuda yang mati di situ. Jadi kemudian warga sekitar itu tidak mengakui itu. Jadi tanah di sebelah timur Sungai Bedok itu sebenarnya dulu miliknya orang-orang Kasongan sebenarnya. Karena tidak diakui kemudian diakulah itu oleh penduduk luar desa. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya kecil sekali awalnya Kasongan itu. Mereka mengaku di seputaran makamnya Kiai Song tadi, tinggalnya di situ. Anak turunnya kemudian berkembang, beranak pinak, bertambah menjadi banyak di sana. Setelah mereka berhasil menjual keramik, mereka beli lagi tanah-tanah tadi yang dimiliki oleh warga beda kampung tadi. Kemudian kalau kaitannya dengan apakah ada koperasi, ada Bu, di Kasongan itu ada koperasi, tapi juga tidak begitu berperan penting ya, karena sebenarnya Kasongan itu pasar terbesarnya adalah ke luar negeri Bu, kontaineran keluar. Jadi yang dipajang di desa Kasongannya sendiri itu sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Jadi order itu kan setiap bulan itu selalu datang. Yang saya tahu itu kan kalau sekarang agak bisa dikatakan 2 bulan 3 bulan ini karena pandemi sepi ya. Tapi kalau biasanya itu bisa sampai 10-30 kontainer. Dan itu dikerjakan bersama. Itu salah satu yang besar itu kemudian membagi ordernya. Maka satu desain itu kalau begitu itu laku untuk ekspor, biasanya satu Kasongan kemudian membuat itu semua untuk memenuhi itu. Yang kurang kualitasnya, itulah yang dijual ecer itu, dipajang di toko-toko itu. Tapi yang lolos kualifikasi biasanya keluar ekspor. Gitu. Termasuk juga sekarang malah juga sudah bukan hanya tanah liat, bahan bakunya, jadi sudah kerajinan macam-macam kan sekarang, logam, batik, kayu, bambu, ya, logam, itu apa yang laku pokoknya untuk ngisi kontainer itu, seperti itu sekarang. Jadi seperti pasar sekarang, jadi sentranya itu jadi
Itu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian apalagi ya, kalau kaitannya dengan Kyai Sang, ya itu adalah pengikutnya Diponegoro, Bu. Karena mungkin saya singkat aja nih, Bu. Kalau bicara itu mungkin panjang, itu nanti dirunut sampai sebelum perangnya. Walaupun saya juga tertarik karena saya banyak berdiskusi juga dengan Pak Peter Carey yang khusus mendedikasikan hidupnya itu untuk mempelajari Pangeran Diponegoro. Gitu. Seperti itu banyak. Dari Pangeran Diponegoro juga bukan hanya satu orang loh ya. Jadi kalau dulu orang percaya, oh Pangeran Diponegoro kok ampuh ya, bisa muncul di sini menghilang lain di tempat lain. Sebenarnya karena ada Pangeran Diponegoro putranya itu disebut putra Pangeran Diponegoro Anem, ya. 2. Kemudian gurunya itu disebut Pangeran Diponegoro Sepuh, misalnya seperti itu teknik aja. Karena psikologi orang Jawa kan tidak berani untuk melihat orang yang dihormati kalau dulu. Sultan itu kita anggap sebagai sampean dalem kan. Di depannya itu bukan berarti sampean arti kata Anda loh ya. Karena dalam arti kata itu sampean itu adalah kaki bagian lutut ke bawah. Jadi derajatnya rakyat biasa itu hanya selututnya raja itu. Tidak pernah melihat wajah, muka. Maka ketika di lapangan ada orang menaiki kuda yang hampir sama, pakai jubah yang hampir sama misalnya, ya orang melihat, oh itu dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dan bisa tidak hitam putih seperti yang kita pahami ketika kita belajar sejarah di SD loh ya. Itu salah satu yang menjadi kenapa itu kemudian kalah. Apakah Pangeran Diponegoro tahu atau tidak dia akan kalah? Tahu sebenarnya. Seperti itu kira-kira Bu. Mungkin di luar ini Bu bisa diskusi lebih panjang. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak narasumber. Oke, karena mengingat waktu, 2 penanya lagi silahkan yang mau bertanya, Bapak Ibu. 1 lagi. 2 Bapak yang di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azail Fana dari MI Giriloyo 2. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bedi Baskoro. Saya baru tahu kalau tanah itu sangat istimewa sekali. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah perlu pembelajaran tentang mulok tentang tanah? Kalau batik kan sudah ada. Mulok tanah itu ada di MI atau SD. Karena setelah saya tahu itu tanah sangat istimewa, sangat beragam, dan mungkin perlu untuk anak-anak mengetahui tentang tanah. Sekian Pak. Yang ditanyakan cara nguleknya atau perlu atau enggak? Cara mengolahnya, oh ya. Perlu tidak untuk pembelajaran di SD tentang tanah. Terima kasih, kami dari Dinas Budayaan, namanya saya Agus. Yang kami tanyakan hampir sama nanti antara batik dengan keramik. Jadi untuk batik itu dari Indonesia itu banyak sekali ya, dari Pekalongan, dari Solo, dari Jogja. Nah, yang saya tanyakan yang Jogja Solo saja, yang pecahan dari Mataram waktu perjanjian Giyanti tahun 1755 itu kan Jogja atau Mataram pecah dari 2 ya. Nah, apa bedanya batik Jogja dan Solo? Kadang satu pakai, lu batik kok nggak batik Solo, wong Jogja kan juga dilok. Di Solo juga, oh gue batik Jogja lah. Apa bedanya? Itu saja. Yang kedua terkait dengan gerabah juga. Itu ada yang dari Bayat, dari Kasongan, kemudian dari mana Kebumen ada itu. Nah, masing-masing itu punya kualitas. Kenapa terjadi seperti itu? Itu saja. Kalau yang dari Kebumen katanya lebih bagus, dari Kasongan dengan Bayat bagus Kasongan, ternyata sekarang hampir sama. Nah, itu apa yang bedakan, campuran atau apa dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Monggo silahkan, mungkin sekarang dijawab dulu dari Bapak Indro Baskoro dulu. Monggo silahkan Bapak. Kalau saya ditanya apakah perlu ngulek tanah itu diajarkan di anak didik, Bapak dan Ibu, kalau ditanyakan saya sebagai orang keramik ya perlu ya pastinya. Tapi itu relatif sih. Sebagai pengetahuan saya pikir tidak ada salahnya, karena anak-anak kita itu seringkali kan nantinya mau jadi apa itu kita nggak pernah tahu. Jadi kita mestinya memberikan bekal sebanyak-banyaknya kepada mereka, entah nantinya mereka mau jadi apa. Jadi saya dulu pernah, karena saya dulu pernah jadi mahasiswa teladan, saya pernah berdebat dengan Pak Habibie, almarhum dulu. Jadi Pak Habibie mengatakan ilmu eksak itu lebih penting daripada seni. Ketika saya katakan dulu iptek itu nggak ada S-nya, nggak ada seninya. Kemudian saya tanya, Pak, seorang anak yang bercita-cita untuk menerbangkan pesawat atau membuat pesawat, yang dia lakukan pertama kali itu bikin gambar loh Pak. Nyekat dulu. Orang bikin pesawat itu juga seperti itu, apa tiba-tiba kemudian hitung rumusnya? Kan enggak. Orang itu membayangkan dulu, kemudian itu dikonkretkan dalam bentuk sesuatu. Salah satu yang paling gampang dan sebelum pendidikan formal itu dia terima, biasanya menggambar. Tulisan itu adalah juga gambar, itu piktograf. Ya kan? Kalau kita kaji lebih jauh loh sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan itu perlu, saya kira perlu Bu, nggak ada salahnya. Dan itu sangat mudah caranya. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan tanah yang liat, itu ada dua cara. Yang satu adalah cara kering, yang satu cara basah. Kalau cara kering ini memang butuh kerja keras, tapi hasilnya cepat. Kalau cara basah itu butuh waktu lama, tapi hasilnya jauh lebih baik. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan tadi Bapak Agus tadi, bedanya dengan kualitas itu tadi. Kasongan, Pundong, itu menggunakan cara kering. Jadi tanah itu diinjak-injak, atau kalau itu masih berungkalan ya istilahnya tidak begitu kering, itu malah dikeringkan betul, dijemur di matahari, kemudian nanti ditumbuk halus. Jadi tepung, diayak, kemudian hasil ayakan ini yang kemudian diadon pakai air menjadi bahan baku untuk membuat keramik. Sedangkan cara basah itu dilarutkan, yang digunakan untuk saringan itu bukan saringan tapi air. Maka hasilnya akan sangat lembut. Itu yang menjelaskan seperti di Kebumen atau di Klampok, itu saya kira yang paling tinggi tingkatannya di Indonesia. Sentra kerajinan yang mulahnya. Karena mereka banyak mendapatkan pendidikan barat dulu. Jadi di Klampok itu dulu Belanda berperan di sana. Karena itu wilayah selatan yang dulu sebenarnya dalam konsep Belanda kan ibu kotanya mau dipindah, bukan dari Batavia Jakarta tapi di Bandung. Gedung Sate itu dulu direncanakan untuk itu. Pelabuhan tidak lagi Tanjung Priok tapi di selatan, Nusa Kambangan. Kemudian jalan yang selatan itu diperbesar tapi belum selesai kan, kemudian Jepang datang. Maka wilayah itu dikembangkan. Kalau kita lihat di sekitaran Banjarnegara, kemudian kok Batu Raja, sekitar Kebumen ya, di situ jalannya luas-luas sejak dulu. Itu mereka mengajarkan cara basah itu. Jadi hasilnya itu jauh lebih lembut, kualitasnya jauh lebih bagus. Karena glasir, kalau Bapak dan Ibu melihat, yang clear, yang mengkilat, dengan yang doff itu cara bikinnya lebih sulit yang doff. Yang doff itu butirannya harus lebih lembut daripada yang clear, yang mengkilat. Jadi dalam ilmu keramik, mengkilat dengan yang doff itu nilainya lebih tinggi yang doff sebenarnya. Tapi secara umum seringkali kita lebih suka yang mengkilat ya, seperti itu. Kebalikannya, iya. Jadi itu caranya mudah. Jadi kalau tanah, ulekannya pakai itu, saringan itu. Kemudian bedanya itu ya saya kira strukturalisme sih. Orang Jawa itu struktural itu tadi. Jadi binary opposition, kayak Mataram itu dibagi dua. Kalau Bapak dan Ibu tahu, kota gedenya Jogja itu tidak ada di sebelah barat, tapi di sebelah timur. Malah dekat ke Solo. Yang punya Solo, kota gedenya kalau dicek di makam raja-raja kan seperti itu, bersilang. Itu struktur. Jadi kalau mau ditanyakan bedanya Jogja dan Solo,
itu tidak bisa ditarik garis lurus ini putih, ini hitam. Karena pada satu masa tertentu itu akan saling memasuki. Karena terjadi pernikahan misalnya, pernah di zaman HB2 itu kerisnya mengacu kepada gaya Solo semua. Kalau kita lihat, loh ini kok Solo. Kenapa? Karena ya kita masih punya hubungan darah dengan mereka seperti itu. Jadi di sana pun juga akan menemukan hal yang sama. Jadi contoh misalnya di sini, Hamengku Negoro, Hamengku Buwono, memangku dunia. Di Solo gelar rajanya Paku Buwono, pakunya dunia, pusat alam semesta. Satelitnya Jogja, kabupaten yang ada di Jogja, Kadipaten Pakualaman, itu Paku Alam. Paku, Solo Paku juga. Alam. Jogja Hamengku, di Solo Mangku Negara. Jadi terjadi itu. Jadi secara tidak sadar orang Jawa itu strukturalis. Ya dalam letak rumah misalnya. Sumur di masa lalu kalau itu di depan rumah pasti ada di sebelah kanan. Kalau di belakang rumah pasti di sebelah kiri, misalnya seperti itu. Jadi susah kalau kita menarik garis mengajarkan ini loh, ini Solo, ini karena budaya itu saling mempengaruhi. Saya bisa menjawab ini karena kebetulan saya banyak belajar di keraton menguji untuk bahan penelitian itu seperti keris, batik, gamelan. Itu ternyata kok yang gaya Jogja kok juga kita temukan di Solo. Solo kok juga ada di Jogja. Kira-kira seperti itu, Pak. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ya, sedikit menambah apa yang disampaikan tadi bahwasanya kaitannya dengan batik sama halnya dengan keramik, keris dan lain sebagainya karena Mataram menjadi dua setelah perjanjian Giyanti. Jadi segala kekayaan dan budaya itu juga menjadi dua. Jadi tidak menutup kemungkinan di Jogja ada situasi, di Solo pun juga ada situasi. Di Solo ada Wahyu Temurun, Jogja juga ada Wahyu Temurun. Itu untuk motifnya. Tetapi untuk dari segi warna memang ada sedikit perbedaan. Warna Jogja, coklatnya atau soganya Jogja itu cenderung lebih tua. Biasanya kan kain batik kalau khasnya Jogja atau Mataram, biru putih coklat. Tapi coklatnya Jogja itu cenderung kepada coklat tua. Tapi kalau Solo, biru putih coklat, tapi coklatnya cenderung ke arah kuning atau kekuningan. Jadi mungkin biasanya kalau sama motifnya, sama-sama Wahyu Temurun, tapi kok babarane, sogane kuning nih kok. Oh niki gayane ke arah Solo. Tapi kalau sogane itu coklatnya tua, itu arahnya ke arah Jogja. Terus dari segi motif itu ada perbedaan. Solo itu Wahyu Temurune motif utamanya itu agak kecil-kecil. Tapi kalau Jogja itu agak besar juga. Jadi semuanya nggak hampir sama. Apa yang ada di Jogja juga bisa ditemukan di Solo. Solo pun ada yang banyak dipakai di Jogja juga. Tapi dari segi pewarnaan itu yang membedakan Solo cenderung lebih muda atau kuning. Tapi kalau Jogja biru putih coklat, coklatnya itu cenderung lebih coklat tua. Oke, matur nuwun dan mungkin karena waktu juga diskusinya bisa disambung di kesempatan yang lain. Matur nuwun Mas Dayat. Baik, terima kasih kepada para narasumber Pak Nur Rahmati dan Pak Indra Baskoro. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada siang hari tadi sampai sore ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan bisa disampaikan untuk ke siswa-siswa yang kalau sudah masuk sekolah lagi. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya yang membawakan acara tentunya banyak salah kata, salah ucap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu pulang selamat sampai tujuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum pulang diminta untuk sesi foto bersama dulu dengan narasumber. Di depan ya Bu, di depan sini, di depan pendopo.
Mas Arif.